makna atau kandungan Quran surat Al-Maun. Di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surat ini dengan pertanyaan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu, akan tetapi pertanyaan itu sebagai pancingan untuk menjelaskan kepada manusia tentang siapakah orang yang mendustakan agama itu. Allah menjelaskan di ayat berikutnya bahwa orang yang mendustakan agama itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Di ayat yang kedua, Allah menjelaskan bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik maksudnya adalah membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya. Misalnya mengatakan kepada mereka, "Hei anak yatim," sehingga perasaan mereka tersakiti. Dalam makna yang lain, menghardik artinya adalah membenci dengan sangat. Kemudian di ayat ketiga, Allah menjelaskan bahwa ciri orang yang mendustakan agama yang kedua adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Artinya, makanannya dilahap sendiri saja. Dia tidak memikirkan nasib orang miskin yang tidak memiliki harta. Nah, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa meskipun kita sudah melaksanakan kewajiban sholat dan mengaku beriman kepada Allah, tapi jika masih melakukan hal-hal tersebut, berarti kita telah berdusta atau berbohong, telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka celakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Ini bermakna bahwa orang-orang yang sholat tidak serta-merta akan selamat di akhirat kelak. Orang yang sholat akan celaka jika melakukan beberapa hal berikut. Di ayat kelima, Allah berfirman bahwa orang yang celaka adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai di sini maknanya luas. Bisa lalai dalam segi waktu, artinya menunda-nunda waktu sholat. Kemudian lalai dalam ketentuan, artinya tidak sesuai dengan ketentuan sholat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan lalai dalam kekhusyuan, artinya sholatnya tidak sungguh-sungguh untuk merenungi makna dari bacaan. Pada hari Minggu pagi, Sida dan Zahra sedang asyik bermain di halaman rumah. Sida bermain mobil-mobilan sedangkan Kak Zahra bermain boneka. Mereka berdua nampak sangat senang. Ketika mereka sedang bermain, nampak seorang gadis kecil membuka pintu pagar rumah mereka. Ia kemudian memberikan salam dan berkata, "Assalamualaikum. Boleh saya minta tolong, Kak? Saya belum makan hari ini dan saya sangat lapar," kata gadis kecil itu yang nampak sangat lemah. "Waalaikumsalam, tunggu sebentar ya Dek," kata Zahra. Ia kemudian berhenti bermain sejenak dan mengajak adiknya ke dapur untuk membantu mengambilkan makanan. "Sidan, kakak bawa nasi dan lauknya ya, kamu bantu bawakan air minum," kata Zahra. "Siap kak, sudah aku ambilkan," kata Zidan dengan penuh semangat. Mereka berdua menyiapkan nasi, lauk, serta air minum untuk gadis kecil yang malang itu. Beberapa saat kemudian, Zidan dan Zahra kembali menemui gadis kecil itu. "Dek, ini ada nasi dan lauknya, silahkan dimakan dulu," kata Zahra. "Dan ini air minumnya," saut Zidan sambil memberikan air minumnya kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu sangat gembira. Ia segera memakan dengan lahap makanannya karena sudah sangat lapar. Zidan dan Zahra tampak memperhatikan gadis kecil itu dengan tersenyum senang. "Terima kasih banyak ya kak, sekarang aku sudah kenyang. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian," kata gadis kecil itu setelah menghabiskan makanan dan minumannya. "Iya, sama-sama. Amin," kata Zidan dan Zahra. "Saya pamit pulang dulu ya kak. Assalamualaikum," kata gadis kecil itu berpamitan. "Waalaikumsalam. Iya silahkan. Hati-hati di jalan ya. Silahkan datang kembali jika membutuhkan bantuan," kata Zahra sambil melambaikan tangannya kepada gadis kecil yang sederhana itu.
Hari itu, Zida dan Zahra merasa sangat senang karena telah menolong seorang gadis kecil yang sedang membutuhkan pertolongan. Zida dan Zahra juga merasa bersyukur karena masih memiliki kedua orang tua, sedangkan gadis kecil yang malang itu tidak memiliki kedua orang tua lagi, sehingga harus mencari makan sendiri. Keesokan harinya sepulang sekolah, Zidan keheranan melihat kakaknya yang tampak bersedih. "Kenapa kak? Kok kakak dari tadi kelihatan sedih?" tanya Zidan yang penasaran. "Tidak apa-apa, pensil kesayangan kakak." Siapa tokoh yang ada dalam video tadi, Nak? Zidan dan Zahra. Dalam video tersebut apa yang dilakukan Zidan dan Zahra? Menolong anak yatim. Dengan cara apa? Iya, dengan cara memberi makan. Itu sifat yang terpuji atau sifat yang tercela? Ya, sifat yang terpuji. Yaitu apa tadi? Menolong anak yatim dengan cara memberi makan. Iya, kita terhadap sesama kawan-kawannya harus saling membantu. Coba siapa yang tahu pesan pokok surat Al-Maun ayat yang kedua? Siapa yang tahu? Coba. Efran, coba apa pokok surat Al-Maun yang kedua? Para pendusta agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, yaitu mereka yang menyakiti hatinya, berbuat zalim kepada mereka, dan menggunakan hak mereka secara tidak adil, serta tidak peduli terhadap hidup mereka.